Halo adik-adik, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai materi perubahan lingkungan terhadap ekosistem Padang Lamun. Kompetensi dasar yang akan kita capai di saat ini ada dua kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 3.11 menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi tumbuhan lamun, dan yang kedua kompetensi dasar 4.11 merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Indikator pencapaian kompetensi kita di saat ini ada 5 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan lingkungan. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan lingkungan bagi tumbuhan lamun. Dan yang ketiga, menganalisis keterkaitan perilaku manusia terhadap perubahan lingkungan bagi tumbuhan lamun. Yang keempat, menemukan faktor penyebab terjadinya perusakan pada tumbuhan lamun. Dan yang kelima, membuat usulan cara pencegahan dan pemulihan kerusakan pada tumbuhan lamun. Tujuan pembelajaran kita di saat ini melalui penerapan model Project Fast Learning, peserta didik dapat menelaah data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi tumbuhan lamun, dan menemukan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Jadi, perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia. Perubahan lingkungan ini sendiri terjadi karena ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, perubahan lingkungan secara alami, dan yang kedua, perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Perubahan lingkungan secara alami disebabkan oleh yang pertama, banjir, dan yang kedua, gunung meletus, dan yang ketiga, tsunami. Sedangkan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia yaitu penebangan dan pembakaran hutan, dan yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut, dan yang keempat, perusakan terumbu karang. Di mana ada padang lamun? Padang lamun dapat ditemukan di perairan laut tropis yang dangkal di dekat pantai. Padang lamun dapat ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan lamun saja atau dapat ditumbuhi oleh berbagai jenis lamun. Di Indonesia ditemukan 12 jenis lamun. Penyebaran padang lamun di Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Mari kita sama-sama telah apa itu yang dimaksud dengan padang lamun. Lamun adalah tumbuhan berbunga atau didominasi dengan tumbuhan angiosperma yang dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu atau monokotil yang mempunyai akar rimpang atau rizoma, daun, bunga, dan buah seperti halnya dengan tumbuhan berdambulu yang tumbuh. Karakteristiknya berbeda dengan rumput laut atau alga dan merupakan suatu hamparan di laut dangkal yang didominasi oleh tumbuhan lamun. Didominasi oleh vegetasi tumbuhan lamun, jenis tunggal ataupun jenis campuran. Perbedaan tumbuhan lamun dan rumput laut bisa dilihat bahwa pada tumbuhan lamun, tumbuhannya memiliki akar, batang, dan daun, sedangkan pada rumput laut, tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun semuanya terdiri dari batang saja. Bentuk lamun secara umum yaitu lamun memiliki daun dan batang yang merambat di bawah permukaan substrat sehingga menyerupai akar atau disebut dengan rimpang. Contoh jenis lamun yang hidup di perairan pantai Indonesia yaitu yang pertama Halophila ovalis dan yang kedua yaitu Enhalus achorades atau samu-samu. Bagaimana cara lamun berkembang biak? Yaitu lamun berkembang biak dengan cara penyerbukan seperti tumbuhan lainnya dan penyerbukannya dibantu oleh air. Contoh fauna yang hidup di perairan ekosistem padang lamun yaitu yang pertama dugong dan yang kedua yaitu kuda laut. Ada beberapa faktor pembatas pertumbuhan dan distribusi lamun. Yang pertama yaitu kecerahan, dan yang kedua suhu, dan yang ketiga salinitas, dan yang keempat yaitu substrat. Fungsi dan peran padang lamun yaitu
yaitu sebagai habitat beberapa organisme laut, tempat perkembangbiakan, perlindungan, dan persembunyian dari predator. Menurut hasil penelitian, diketahui bahwa peran lamun di lingkungan perairan laut dangkal sebagai berikut: sebagai produsen primer, sebagai habitat biota, sebagai penangkap sedimen. Apakah manfaat padang lamun? Manfaat padang lamun yang pertama yaitu tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan seperti teripang, bintang laut, ikan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu tempat pemijahan dan pembesaran anak ikan. Dan yang ketiga yaitu sumber makanan untuk dugong dan penyu hijau. Manfaat yang keempat yaitu membantu melemahkan ombak laut sehingga tidak menghantam pantai dengan kuat. Manfaat yang kelima yaitu tempat mencari ikan dan hewan-hewan laut lainnya. Manfaat yang keenam yaitu untuk sarana rekreasi atau wisata. Dampak perubahan lingkungan bagi tumbuhan lamun yaitu penurunan luas tutupan lamun secara alami dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu geologi, meteorologi, dan interaksi biologi spesifik antara lain. Yang pertama, gempa bumi adalah faktor geologi, dan yang kedua yaitu badai dan angin puting beliung sebagai faktor meteorologi, dan yang ketiga yaitu salah satu bentuk interaksi biologi spesifik yang mengakibatkan penurunan luas tutupan lamun adalah aktivitas merumput yang dilakukan oleh bulu babi. Dampak ancaman kerusakan pada habitat padang lamun yaitu yang pertama, terjadinya sedimentasi atau pengendapan material, dan yang kedua yaitu pengerukan atau pengambilan tanah atau pasir dari dasar laut, dan yang ketiga yaitu reklamasi atau menutupi daerah tempat bertumbuh lamun untuk membuat daratan, dan yang keempat pencemaran air laut akibat tumpahan minyak, dan yang kelima yaitu pembuangan sampah ke laut. Pengelolaan ekosistem padang lamun yaitu pelestarian ekosistem padang lamun merupakan usaha yang sangat kompleks untuk dilaksanakan. Salah satu strategi penting yang saat ini sedang banyak dibicarakan orang adalah pengelolaan berbasis masyarakat atau community based management. Menurut Raharjo 1996 mengemukakan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat mengandung arti keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di suatu kawasan. Pengelolaan berwawasan lingkungan adalah kaidah-kaidah ekologis untuk mengurangi akibat merugikan bagi kelangsungan pembangunan secara menyeluruh. Perlu pertimbangan cermat agar dicapai pembangunan lingkungan hidup di pasar dan di laut dalam mengembangkan kelestarian. Perlu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia. Dan pengelolaan berbasis masyarakat yang dimaksudkan adalah pengelolaan bersama. Pengelolaan ekosistem berbasis masyarakat yaitu semua komponen yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem. Pengelolaan berbasis masyarakat harus mampu memecahkan dua persoalan utama, yaitu masalah sumber daya hayati, misalnya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kerusakan ekosistem, dan konflik antara nelayan tradisional dan industri perikanan modern. Masalah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan sumber daya hayati laut, misalnya berkurangnya daerah padang lamun sebagai daerah pembesaran sumber daya perikanan, dan yang kedua penurunan kualitas air, dan yang ketiga yaitu pencemaran. Demikian cakupan materi mengenai perubahan lingkungan terhadap ekosistem padang lamun. Terima kasih.